Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membacakan hasil diskusi makalah kami dalam mata kuliah Pengantar Kearsipan dan Dokumentasi yang membahas tentang perlindungan arsip. Yang mana dalam tema ini terdapat beberapa rumusan masalah yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, peraturan yang mengatur mengenai perlindungan arsip. Yang kedua yaitu mengetahui metode-metode dari perlindungan arsip itu sendiri. Yang ketiga yaitu memahami tingkat pemakaian arsip. Dan yang terakhir adalah bagaimana menjaga keautentikan atau keaslian dari arsip. Pada pembahasan yang pertama yaitu perlindungan arsip, bagaimanakah aturan yang mengatur perlindungan arsip? Terkait dengan aturan itu sendiri, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009, yang mana menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip, yang mana pada dasarnya arsip sendiri merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan. Kemudian, dari pasal nomor 23 tahun 2009 itu sendiri dirumuskan lagi oleh pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, yang mana serumusannya adalah yang pertama, menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, kemudian lembaga pendidikan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional. Yang kedua, menjamin ketersediaan arsip autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Kemudian yang ketiga, menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang keempat, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Kemudian, mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu, dan menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian dari segi faktor-faktor yang dapat menyebabkan pemusnahan atau perusakan arsip, yang pertama adalah itu dari faktor bencana alam. Sebagai contoh adalah kemusnahan atau kerusakan arsip tersebut juga bisa disebabkan dari bencana alam ini, berupa gempa bumi, banjir, tsunami, dan lain-lain. Kemudian faktor kedua yang sebagai penyebab dari kerusakan arsip adalah faktor manusia, yang mana dari manusia ini dapat terjadi kemusnahan atau kerusakan dan kehilangan arsip yang disebabkan oleh seperti perang, sabotase, pencurian, penyadapan, ataupun unsur kesengajaan dan kelalaian dari manusia. Kemudian faktor ketiga dari penyebab kerusakan arsip adalah hewan, yaitu kemusnahan atau kerusakan dan kehilangan arsip ini seperti dimakan oleh rayap, kemudian kutu buku, dan lain-lain. Setelah mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan arsip tadi, yaitu faktor dimulai dari faktor bencana alam, kemudian faktor manusia, kemudian faktor hewan, lalu bagaimana metode dari perlindungan arsip dari faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan arsip tadi? Yaitu dengan memahami faktor tadi, ditetapkanlah metode perlindungan arsip yang dapat dilakukan sebagai arsiparis, yaitu dengan cara duplikasi dokumen dan dispersal atau pemencaran, serta penggunaan peralatan khusus. Yang pertama yaitu metode yang dapat dipakai untuk melindungi arsip adalah duplikasi dan dispersal. Duplikasi dan dispersal sendiri merupakan metode perlindungan arsip dengan cara menciptakan duplikat atau salinan atau kopi arsip, kemudian menyimpan arsip hasil duplikasi tersebut di tempat yang berbeda. Namun,
dari metode duplikasi ini yang perlu diperhatikan adalah telaten dalam memilih bentuk-bentuk duplikasi yang diperlukan seperti kopi kertas, kemudian mikrofilm, mikrofis, rekaman magnetik, elektronik, dan sebagainya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi selama duplikasi dan dispersal dari arsip adalah yang pertama, apakah selama ini memang hanya ada satu duplikat atau sudah memiliki dua duplikat. Kemudian apabila sudah terlihat ada dalam bentuk dua duplikat, yang perlu diperhatikan lagi yaitu apakah ada dalam bentuk apa, kemudian di mana lokasi duplikat tersebut. Yang kedua, kapan duplikasi tersebut diciptakan. Kemudian yang ketiga, seberapa sering duplikasi dokumen ini atau duplikasi kearsipan ini digunakan, sehingga dapat ditentukan berapa jumlah duplikat yang diperlukan. Dan yang keempat yaitu, seandainya duplikasi dilakukan di luar media kertas, maka yang harus diperhatikan adalah menyiapkan peralatan untuk membaca, kemudian penemuan kembali, maupun mereproduksi informasinya. Dari metode yang pertama tadi yaitu duplikasi dan dispersal, kemudian lanjut kepada metode yang kedua yaitu dengan peralatan khusus yaitu vaulting. Jadi dalam metode perlindungan arsip juga dapat dilakukan dengan metode peralatan khusus atau vaulting ini, yaitu dengan berfungsi sebagai perlindungan arsip dari musibah atau bencana. Kemudian dilakukan dengan penggunaan peralatan penyimpanan yang khusus. Jadi yang dimaksud dengan vaulting atau peralatan khusus di sini adalah peralatan penyimpanan dari dokumen dan arsip itu sendiri. Sebagai contoh adalah yang dapat digunakan almari besi, kemudian filing kabinet yang tahan terhadap api, kemudian pemakaian ruang bawah tanah, dan lain sebagainya. Namun, pemilihan kepada peralatan khusus atau penyimpanan khusus dari dokumen ini tadi secara umum harus tergantung kepada jenis, media maupun ukuran arsip tadi. Kemudian secara umum peralatan ini tadi harus memiliki karakteristik yang tidak mudah terbakar, kemudian kedap dari air, dan harus bebas dari medan magnet ataupun dari arsip berbasis magnetik lainnya atau elektronik. Lalu bagaimana dengan pengamanan fisik arsip? Untuk dari pengamanan fisik arsip, sebagai contoh yang harus dapat atau mungkin dapat dilakukan adalah yang pertama dengan penggunaan bangunan yang kedap air atau menempatkan arsip pada tingkat ketinggian yang bebas dari banjir. Yang kedua, menggunakan struktur bangunan yang tahan terhadap gempa dan lokasi yang tidak rawan terhadap gempa, angin topan maupun badai. Yang ketiga, menggunakan struktur bangunan dan ruangan tahan api serta dilengkapi dengan peralatan dan alat pemadam kebakaran. Yang keempat, menggunakan sistem keamanan ruang penyimpanan arsip seperti pengaturan akses, pengaturan ruang simpan, dan yang dapat digunakan untuk mengamankan arsip ini dari bahaya pencurian, sabotase, dan penyadapan lain-lainnya. Itu dari segi metode yang dapat dilakukan untuk mengamankan fisik arsip. Kemudian bagaimana mengamankan informasi arsip? Untuk mengamankan informasi arsip sendiri, metode yang dapat dilakukan adalah yang pertama, memberikan kartu identitas individu terhadap pengguna arsip, supaya dari informasi arsip ini terjamin bahwa arsip hanya digunakan oleh orang-orang yang berhak. Yang kedua yaitu memberikan pengaturan terhadap akses kepada petugas arsip. Kemudian yang ketiga, menyusun prosedur tetap secara rinci dan detail. Yang keempat, memberikan tanda-tanda atau kode rahasia pada arsip dan spesifikasi orang-orang tertentu yang dapat mengakses arsip tersebut. Kemudian yang kelima yaitu menjamin bahwa arsip hanya dapat
diketahui oleh petugas yang berhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan melanjutkan materi dari saudari Intan Khairunisa, yaitu tentang perlindungan arsip pada bagian B dan bagian C. Pada bagian B tertulislah di sini tentang tingkat pemakaian arsip, yang mana tingkat pemakaian arsip itu akan banyak dikelompokkan. Yang pertama dengan mulai dari sifat kepentingannya. Arsip ada arsip non esensial, kemudian ada arsip yang diperlukan, ada arsip penting, ada arsip vital. Kemudian menurut tingkat penggunaan arsip itu sendiri, yang pertama ada arsip aktif, ada arsip pasif, dan juga ada arsip abadi. Kemudian selanjutnya tentang arsip menurut nilai gunanya. Ada arsip bernilai informasi, administrasi, bernilai sejarah, bernilai ilmiah, dan bernilai keuangan. Kemudian arsip menurut sifat kepentingannya, ada arsip tak berguna, ada arsip berguna, ada arsip penting, dan juga ada arsip vital. Kemudian arsip menurut fungsinya, itu ada arsip dinamis, ada juga arsip statis yang sama-sama telah kita ketahui. Kemudian arsip menurut tingkat pengolahannya, itu ada arsip pusat, ada arsip unit. Kemudian masuk ke arsip menurut keasliannya, yaitu ada arsip asli, ada arsip tembusan, dan juga ada arsip salinan. Kemudian selanjutnya tentang arsip menurut kekuatan hukum. Itu yang pertama ada arsip autentik, dan yang kedua ada arsip non autentik. Kemudian lanjut ke poin C tentang keaslian arsip. Jadi dalam pembahasan kali ini, tata naskah menjadi dasar hukum. Tata naskah menjadi dasar hukum dalam pengolahan sebuah surat itu autentik atau tidaknya. Oleh karena itu, di suatu lembaga tertentu, tata naskah menjadi rahasia suatu lembaga agar orang tidak dapat memalsukannya, dan dokumen menjadi autentik jika disahkan oleh lembaga yang bersangkutan, kemudian dengan bukti tanda tangan pimpinan dan stempel resmi lembaga tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan dari poin B dan C tentang perlindungan arsip. Cukup dari saya, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.